Saudara-saudara, ada satu ungkapan yang mungkin sering kita dengar atau mungkin juga menjadi prinsip hidup kita. Kalau masalahku sudah selesai, barulah aku bisa memikirkan orang lain. Saudara-saudara, kalimat itu mungkin kita sadar atau tidak sadar menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Kalau pekerjaan kita sedang banyak, kita sulit memperhatikan orang lain. Diajak untuk gabung jadi pengurus komisi, jadi penatua, aduh saya masih sibuk, kerjaan aja nggak keurus. Kalau kesehatan kita sedang terganggu, kita punya sakit yang cukup lama, kita merasa tidak berdaya, dan sampai-sampai mungkin kita tidak punya tenaga untuk peduli kepada orang lain. Apalagi kalau keuangan kita sedang sempit. Ya. Sekarang ini kondisi ekonomi memang sedang tidak bagus, gitu ya. Jadi saya kaget pas saya masuk ada bendera Indonesia. Saya sampai lupa kalau 17 Agustus itu hari kemerdekaan kita dikit lagi gitu. Kondisi ekonomi banyak pengaruhnya ya, baik itu dari mikro maupun makro. Saya dulu SMA-nya kan IPS ya, belajar ekonomi itu mikro makro. Baik dari rumah kita sendiri, pekerjaan kita masing-masing juga dipengaruhi oleh fiskal negara, dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan publik negara. Dan rasa-rasanya kalau perekonomian kita sedang susah pun rasanya sulit untuk berbagi. Ya, gimana mau berbagi ya? Orang ekonominya lagi susah ya, apa yang mau dibagi gitu? Kalau nggak ada duitnya kan? Bahkan saudara-saudara, kadang-kadang juga ada di antara kita yang mungkin sampai enggan untuk datang ke gereja karena lagi nggak punya duit. Kenapa? Karena merasa kurang afdol kalau tidak memberikan persembahan gitu loh. Nah, saudara-saudara, pergumulan yang kita hadapi sering membuat pandangan kita itu hanya tertuju pada diri kita sendiri. Ya. Namun kita mau melihat sesuatu yang berbeda. Bahwa di dalam pergumulan itu sebetulnya kita diajar untuk tetap bisa melihat kepada sekitar kita. Nah, kenapa saya menyampaikan hal seperti ini? Karena saudara-saudara, kalau kita baca Injil Matius, satu perikop sebelumnya, ya, ada yang bawa Alkitab buku? Coba, apa? Satu perikop sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang, judul perikopnya apa? Matius 13. Ayat 53, Matius 14 ayat 1. Apa Pak Supri? Matius 14. Apa Bu Tince? Ya. Jadi ceritanya Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, ini yang kadang-kadang kita miss atau lewat nih ketika membaca kisah 5 roti 2 ikan. Dari sekolah minggu, itu kan kita udah sering dengar lah ya. Ini kan kisah keren ya. Magic Jesus, gitu ya. Yesus mengadakan mujizat. 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Bahkan kemudian penelitian kan di sini dikatakan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau dia istrinya 1, anaknya 1 kali 3 berarti 15.000 orang. Belum kalau anaknya 3, anaknya 4, istrinya ada 5 gitu ya. Nah itu kan orang zaman dulu kan masih beristri banyak, beranak banyak ya. Lebih dari 5.000 itu banyak sekali. Nah tapi yang kita lewat
atau yang kita miss, ini di perikop yang di pasal yang sama ayat 1 dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ. Ya, jadi Yesus mendengar ada berita bahwa Yohanes Pembaptis itu dibunuh oleh Herodes. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini kalau kita baca mundur ke ayat 12, akhirnya dikuburkan oleh murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Lalu baru mereka mengabarkan kepada Yesus. Ya, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang membuka jalan untuk karya Yesus di dunia. Dia yang membaptiskan Yesus, Yohanes Pembaptis. Ya. Bayangkan saudara-saudara perasaan Yesus sebagai manusia, ya. Hakikat Yesus itu kan Allah 100% dan manusia 100%. Maaf. Yesus baru saja kehilangan seseorang yang dia kasihi. Makanya sebetulnya kalau kita teliti, Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Nah loh, Yesus loh sedih mau mengasingkan diri. Dia mau merasakan kesedihan dan kedukaan yang dia miliki. Tetapi keadaannya tidak mendukung. Pada saat itu orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi ceritanya Yesus itu naik perahu, orang banyak tuh di daratan ngikutin terus gitu loh, ya ceritanya begitu tuh. Baru sampai akhirnya Yesus mendarat. Kok bahasanya mendarat ya? Maksudnya ketika Yesus berlabuh gitu ya, sampai di pinggir daratan, orang-orang itu udah siap gitu, udah nyampe di mengelilingi Yesus. Nah disitulah kita bisa melihat bagaimana Yesus tetap memberikan pertolongan kepada orang banyak meskipun dia punya pergumulan. Saudara-saudara, ini sebetulnya contoh ekstrim sih memang. Kalau saudara-saudara ditanya ketika sedang mengalami kedukaan orang yang betul-betul saudara kasihi dan cintai, kayaknya saya juga sih mungkin kalau diminta tolong sama orang lain atau apalah, tiba-tiba ada orang datang ke rumah tanpa mengetahui hal tersebut, sih kayaknya kita pilihannya antara diem atau marah ya, ketika lagi kedukaan, ketika lagi sedang bersedih-sedihnya gitu ya. Itu kalau 1, 2 orang, 3 keluarga. Ini tiba-tiba datang 5.000 orang beserta dengan istri dan anak-anaknya. Ya. Tetapi Yesus malah dituliskan di sini, ia tergerak hatinya. Ya, kamu harus memberi mereka makan. Yesus yang saat itu sedang berduka, Yesus yang saat itu sedang sedih, tidak berhenti untuk mengasihi orang lain. Saudara, memang tadi kan saya katakan Yesus itu punya 2 hakikat, manusia 100% dan Allah juga 100%. Kadang-kadang itu jadi pembelaan kita kalau disuruh untuk mencontoh Yesus. Wah, Yesus kan Allah, kita kan manusia murni gitu ya. Nah tapi saudara-saudara, setidaknya kalau kita belum bisa sampai ke sana, belum bisa sama seperti Yesus, kita tetap berusaha setiap harinya. Karena dalam keteguhan kita, itu bukan berarti kita tidak pernah sedih. Keteguhan itu bukan berarti kita tidak pernah menangis, tapi keteguhan itu berarti ketika kita tetap berjalan bersama dengan Yesus. Meskipun hati kita itu sakit, hati kita terluka.
Jadi kalau kita sering mengalami pergumulan, kita ada masalah di keluarga, kita ada masalah ekonomi, kita ada masalah di gereja, jangan kita hanya melihat ke diri kita sendiri saja. Tetapi kita diajarkan bahwa kasih itu tetap dapat mengalir meskipun kita sedang bergumul sekarang. Ya. Nah, Yakub tadi juga mengalami hal yang sama. Di tepi sungai Yabok ia bergumul semalam-malaman, akhirnya sampai ia terluka, pinggulnya terpelecok. Nah, tapi justru setelah itu dan di sana dia mendapatkan berkat Tuhan. Pergumulannya itu justru menjadi tempat di mana ia mengalami Tuhan. Lalu namanya nanti diganti dari Yakub menjadi Israel. Nah, saudara-saudara, pergumulan yang dialami oleh orang banyak pada saat itu sebetulnya memang tidak terlalu berat menurut saya. Pada saat itu ada 5.000 orang berkumpul di hadapan Yesus dan hari sudah mulai gelap. Para murid dan juga Yesus berpikir bahwa ini sudah mulai malam, jumlah orang banyak, tidak ada makanan. Saya pikir pada saat itu apakah masih menjadi suatu hal yang lumrah ya, atau apa yang menjadi tradisinya ketika orang banyak itu berkumpul? Bukankah seharusnya mereka, ini kalau pikiran saya ya, bukankah seharusnya mereka bertanggung jawab atas makanan dan minuman mereka sendiri gitu? Atau bukankah mereka seharusnya siap dengan segala sesuatu yang mereka miliki? Makanya kan pada saat itu murid Yesus berpikirnya logis. Ya udahlah, suruhlah orang banyak itu pergi gitu. Supaya mereka makan dulu di sana, baru balik lagi ke sini. Nah, saudara-saudara, akhirnya ya tapi kisah Matius ini nggak terlalu detail ya. Kalau di Injil yang lain kan para murid itu kemudian mencari, kemudian muncullah seorang anak ya yang membawa, ini ada 5 roti 2 ikan gitu ya. Lalu dibawa kepada Yesus, tetapi para murid pun juga masih mikir-mikir dong. Ya, kita kalau jadi manusia biasa melihat 5.000 orang itu banyak sekali, saudara-saudara. Kita ini penuh di sini 100, berarti kali 50. Nah, ada 50 kali kita semua di sini, itu 5.000 orang. 5 roti dan 2 ikan. Apakah akan cukup? Ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hidup kita pun juga seperti itu, saudara-saudara. Sama seperti para murid. Kalau tenaga kita lagi habis karena sakit tadi, waktu kita karena pekerjaan kemudian berkurang, atau ekonomi lagi sulit, uang kita tidak ada, ya. Tuhan itu hanya bertanya, apa yang ada padamu? Kalau kita jawab hanya ada 5 roti dan 2 ikan, ya. Kemudian Yesus akan berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya. Nah, inilah titik baliknya. Mujizat itu tidak dimulai ketika jumlah roti bertambah. Mujizat itu dimulai ketika setiap keterbatasan yang ada ini diserahkan kepada Kristus. Saudara-saudara, ini menarik nih, ya. Ini live streaming ya, nggak apa-apa lah. Ini kisah ini, Yesus ini ada ketika masa bangsa Yahudi sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Ya, nah kerajaan Romawi pada saat itu hilang nih di kepala saya nama kaisarnya.
Berarti cari deh nama kaisarnya ya. Pokoknya kerajaan Romawi pada saat itu, kaisarnya itu menggaungkan slogan dalam bahasa Indonesia itu Romawi emas. Ya, mirip ya sama satu negara deh. Lalu dia mengusahakan bangsa Romawi ini, si kaisarnya ini, untuk memoles sesuatu yang kelihatan. Militer. Pada saat itu militer kan sangat penting untuk bangsa-bangsa saling berperang satu sama lain. Tetapi kerajaannya pun juga korup, kerajaan Romawinya. Ya, yang dipimpin oleh kaisar itu tadi. Nah, yang menarik saudara-saudara, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ketika zaman Yesus itu berpelayanan, orang-orang Yahudi ya, yang dijajah oleh bangsa Romawi itu kan mengalami penjajahan, ya, mengalami penindasan. Tetapi sebetulnya orang-orang Romawi itu bilang atau ngomong enggak, ini tidak menjajah-jajah banget kok gitu ya. Kesan sederhananya gitu ya. Kami hanya menguasai tempat ini dan kalian silakan beraktivitas secara normal. Tapi pajaknya mahal, tinggi ya, pada saat itu. Makanya pemungut cukai itu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena pemungut cukai itu adalah orang Yahudi yang bekerja untuk bangsa Romawi. Ya, antek-antek asing. Nah. Lalu yang kedua, bahan pokok dan bahan pangan itu susah karena harganya tinggi. Karena pajak tinggi, harga bahan pokok dan pangan itu tinggi karena lebih banyak untuk diekspor, dijual keluar. Nah, jadi pada saat itu saudara-saudara, banyak anak-anak juga orang-orang yang mengalami stunting dan kekurangan gizi. Ya. Makanya menarik ketika Yesus mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan menjadi makanan yang cukup untuk banyak orang, itu sebetulnya bentuk kritik kepada bangsa Romawi pada saat itu yang tidak mampu untuk menjaga, yang tidak mampu untuk memelihara kehidupan rakyatnya. Kalau dulu awal-awal semua bilang ya mujizat 5 roti dan 2 ikan ini adalah MBG yang sejati gitu ya. Betul-betul makan bergizi gratis, betul-betul gratis, tis-tis gitu. Nah, jadi konteksnya begitu saudara-saudara. Yesus ini bukan hanya sekadar mau memberikan makan kepada banyak orang, bukan hanya sekadar mau membuat para muridnya itu menjadi percaya, tetapi ada sesuatu yang terjadi juga. Kalau saudara-saudara perhatikan, yang Yesus lakukan ketika semasa hidupnya itu selalu berkaitan dengan kehidupan bangsa Yahudi dan bangsa Romawi pada saat itu. Nah, seringkali saudara-saudara kita itu menunggu sampai kita bisa sempurna, baru kita mau untuk memberi, mau untuk berpelayanan. Tetapi Tuhan itu sebetulnya hanya meminta kita menyerahkan apa yang ada pada diri kita. Nah, saudara-saudara, ketika saya dulu kuliah teologi, kami membahas teks ini karena saya kan gelarnya filsafat ya. Jadi tidak hanya berpaku pada Alkitab, tapi juga mempelajari teks-teks yang lain, juga ilmu-ilmu yang lain. Kami mencoba mendekati atau mencoba memahami teks ini dengan pendekatan logis. Coba, kalau kita pikirkan 5 roti 2 ikan buat ribuan orang, gak logis kan? Sampai akhirnya ketemu ada satu tafsiran gitu ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya, ini tafsiran ya, saudara terserah percaya apa enggak. Sebetulnya Yesus itu mujizatnya bukan penggandaan itu. Kalau dulu kan ada dukun
penggandaan uang tuh, tahu ya, yang ditaruh di bawah kursinya tuh gandakan uang. Nah, jadi Yesus tuh mujizatnya bukan menggandakan roti, lupa saya bawa roti ya, enak diganda-gandakan gitu nggak habis-habis, bukan. Tapi mujizat Yesus terletak pada anak yang membawa roti itu. Jadi sebetulnya, tadi kan saya bertanya di awal ya, sebetulnya mereka semua itu bawa bekal, tapi nggak ada yang mau ngeluarin karena mereka egois. Ketika itu terjadi, si anak itu membawa kepada Yesus, kemudian mereka lihat, wah kita punya nih 5 roti dan 2 ikan, kita coba bagi deh. Baru yang lain kemudian tergerak, mengeluarkan bekal mereka masing-masing, ya, dan ternyata ada yang bawa lebih sampai akhirnya cukup, bahkan lebih 12 bakul penuh. Nah, itu salah satu pendekatan logis dari teks ini. Tapi saudara-saudara silakan bebas. Menurut saya pemahaman seperti itu pun juga tidak mengganggu iman Kristen, gitu ya. Yesus melakukan mujizat, iya, tapi Yesus juga melakukan mujizat yang lain bahwa menggerakkan orang banyak pada saat itu sehingga bisa saling memenuhi satu sama lain. Ya. Jadi saudara-saudara, sebetulnya mujizat 5 roti 2 ikan ini bukan berbicara tentang makanan yang ada. Tetapi bagaimana Yesus itu tetap hadir di tengah keterbatasan. Nanti kita lihat lagi, Yesus memberi makan 4.000 orang. Itu ada lagi setelah ini. Nah, Yesus itu tidak menghilangkan pergumulan para murid, tapi Yesus mau mengajarkan kepada para murid saat itu bahwa sedikit di tangan manusia memang bisa jadi sedikit saja, tetapi kalau itu ada di tangan Kristus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Mungkin hari ini kita sedang merasa hidup kita seperti 5 roti dan 2 ikan itu tidak cukup, penuh keterbatasan. Ya. Tapi Injil hari ini mengajak kita untuk tetap datang kepada Yesus. Karena keteguhan itu bukan berasal dari besarnya kemenangan kita. Keteguhan itu lahir karena kita berjalan bersama Kristus yang sanggup mencukupkan segala sesuatu. Ya saudara-saudara, jadi di tengah pergumulan itu jangan kehilangan belas kasih. Dan di tengah keterbatasan kita, jangan kehilangan iman. Karena nanti, saya nggak tahu ada di bagian leksionari apa enggak, tapi kisah ini, kemudian Yesus memberi makan 4.000 orang, kemudian selanjutnya dia melanjutkan pelayanan. Kalau saudara-saudara ingat, kan harusnya orang itu senang ya, dikasih makan, dipenuhi kebutuhannya. Tetapi nanti di satu titik, ya, orang banyak itu akan kecewa kepada Yesus karena tidak lagi memberikan roti. Ya, Yesus malah ngoceh panjang lebar tentang roti yang hidup di Yohanes itu. Dan para murid itu orang banyak kemudian meninggalkan dia. Bahkan yang terdekat pun setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, anggaplah mujizatnya ini nyata, roti dan ikan itu jadi banyak. Setelah itu kan Yesus berjalan di atas air, ya, saudara-saudara. Lalu Petrus nih mau ikut jalan di atas air, tapi apa? Dia tenggelam. Ya, dikatakan Yesus, kamu orang kurang percaya, kamu bimbang. Lah ini Petrus loh yang sudah ngikutin Yesus, melihat mujizat-mujizatnya masih bimbang, ya, masih kurang percaya kata Yesus. Nah, saudara, jangan kita seperti itu. Ya, di tengah semua pergumulan hidup kita, jangan pernah kita lupa bahwa Kristus itu tetap hadir, Kristus itu tetap memberkati, dia akan memecah roti dan ikan, serta dia akan mencukupkan semua kebutuhan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.